Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanu al-mamsutil wujudihil karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayol hadirun, para asyadid, para syadidah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhina Menteri Perhubungan saya, Masya Allah nih. Oke, Ustaz Faizin Mata'ala bi kulli hayatih, amin. Wabil khusus pula yang hadir, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang hadir dari acara ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, amin. Kita diberi rezeki oleh Allah, amin. Yang hadir insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan yang hadir anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang dekat kepada Allah, anak yang cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, panutan kita, tuntunan kita di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki sekolahan sabta. Nggih, masyaallah. Niki temanya napa niki? Mencari ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti selesai saya dari jelaskan tentang materi mencari ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Ya, ada sesi tanya jawab. Nanti semisalkan saya sudah jelaskan semua, baru nanti ada sesi tanya jawab. Walaupun pertanyaannya menyimpang, boten apa-apa. Oke. Dalam kitab Nasihul Ibad dikatakan, ketika itu Nabi Allah Adam berkata, aku iri dengan umat baginda Nabi Muhammad. Aku iri dengan umat Nabi baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad, tidak Allah berikan kepadaku. Apa 4 kemuliaan ini yang Allah berikan kepada kita tetapi tidak Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah, Allah mengusir diriku dari surga menuju ke dunia ini dengan 1 kesalahan, yaitu memakan buah kuldi. Ketika aku bertobat kepada Allah, Allah tidak menerima tobatku selama 350 tahun, saudara. Selama 350 tahun Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah, tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi Allah Adam berada di kota Mekah, beliau mengangkat tangan kepada Allah, ya Rabb bihaqqi Muhammad. Ya Allah, demi hak Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, ya Allah, terima tobatku ya Allah. Ketahuilah, ketika Nabi Allah Adam diturunkan dari surga menuju ke dunia ini, diturunkan di Gunung Himalaya, tepatnya di negara India. Sedangkan Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 350 tahun Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah, tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa tadi, ya Rabbi haqqi Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, ya Allah, terima tobatku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Adam, tahu dari mana engkau wujudnya Muhammad? Tahu dari mana engkau wujudnya Muhammad, sedangkan belum aku ciptakan wujudnya Muhammad. Maka Nabi Allah Adam mengatakan, ya Rabb, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku ya Allah, aku mengangkat kepalaku ke atas sehingga aku melihat di tiang-tiang kerajaanmu, di situ ada kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka aku meyakini dalam hatiku bahwa manusia ini bukan manusia biasa. Maka dari itu ya Allah, ampuni dosaku dengan hak Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan, shadaqta ya Adam. Betul engkau wahai Adam, engkau menggandengku dengan nama Muhammad agar aku menerima tobatmu, agar aku mengampuni seluruh dosamu. Ketahuilah wahai Adam, telah aku terima tobatmu, telah aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Kita pun hadirin, kalau kita mau tobat, tidak perlu kita ke kota Mekah. Cukup kita taubatun nasuha, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima taubat kita.
Ini yang diirikan oleh Nabi Allah Adam. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam, yang buat aku iri kepada umat baginda Nabi Muhammad, ketika aku berbuat salah, aku memakan buah kuldi, dengan satu kesalahan pun aku memakan buah kuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa ratusan tahun. Ratusan tahun Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa ratusan tahun. Sedangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW ribuan kali mereka bermaksiat kepada Allah, jutaan kali mereka bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak pisahkan mereka dengan anak istri mereka. Sedangkan diriku sekali berbuat salah, memakan buah kuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa ratusan tahun. Yang ketiga kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah, aku memakan buah kuldi, Allah turunkan aku di dunia ini tanpa menggunakan pakaian, tanpa busana. Sedangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW pagi, siang, sore, malam mereka melakukan dosa dalam keadaan mereka telanjang, tetapi Allah masih kasih pakaian kepada mereka. Sedangkan diriku sekali berbuat salah, hadirin, sekali berbuat salah, memakan buah kuldi, Allah turunkan di dunia tanpa menggunakan pakaian. Umat baginda Nabi Muhammad melakukan dosa dalam keadaan mereka telanjang, tapi Allah masih kasih pakaian kepada mereka. Yang keempat kata Nabi Allah Adam, yang keempat yang membuat aku iri dengan umat baginda Nabi Muhammad, yang keempat yaitu ketika aku berbuat salah, aku memakan buah kuldi, Allah turunkan aku di dunia dari surga menuju ke dunia. Tapi umat baginda Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa di dunia, tobatnya tobat diterima oleh Allah, mati dengan husnul khatimah, mati masuk surga. Kebalik kata Nabi Allah Adam, aku berbuat salah di surga, aku berbuat salah, Allah turunkan di dunia. Umat baginda Nabi Muhammad berbuat salah di dunia, tobatnya diterima oleh Allah, mati dengan husnul khatimah, mati masuk surga. Kebalik kata Nabi Allah Adam. Niki kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat niki bukan yaumul jaza. Sampai mau nyari jabatan, silakan sampai nyari jabatan. Saya mau nyari uang, silakan sampai cari uang. Sampai mau cari tahta, silakan sampai mau cari tahta. Tapi ingat, engkau akan mengalami kematian. Mau tidak mau, engkau akan mengalami kematian. Saat ini bukan yaumul jaza. Nopo iku beb, yaumul jaza iku beb, hari pembalasan dari Allah. Belum, hadirin. Belum. Kita belum merasakan kematian, kita belum merasakan yaumul jaza. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ainin baqi'atu yaumal qiyamah. Setiap mata di akhirat nanti semuanya akan menangis. Setiap mata di akhirat nanti semuanya akan menangis. Di saat itu seorang suami lari kepada seorang istrinya, seorang anak lari kepada kedua orang tuanya, seorang istri lari kepada orang tuanya. Di saat itu hukum Allah mulai tiba. Pertanyaannya adalah, di manakah Rasulullah? Ketika kita di akhirat nanti, pertanyaannya adalah di manakah Rasulullah? Apakah Rasulullah melupakan kita? Tidak. Apakah Rasulullah jauh kepada kita? Tidak. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina ajidu taqadan ya Rasulullah? Di mana nanti aku bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, di saat umatku kehausan. Di saat umatku kehausan, aku diberi kesempatan oleh Allah, diberi telaga Haud, aku berdiri dalam telaga itu untuk menunggu kedatangan umatku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Pertahankan majelis acara-acara seperti ini. Ini adalah modal kita agar kita bisa berjumpa dengan Habibuna Muhammad. Maka sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bukan di telaga Haud ini di mana lagi ya Rasulullah? Kalau bukan di tempat itu di mana lagi agar aku bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, illa syirat, illa syirat.
di jembatan Shiratal Mustaqim yang bawahnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rambut kita sehelai 7 lapisan, sekecil itu jembatan Shiratal Mustaqim yang bawahnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika maqdiyah. Tidak ada seorang pun, kata Allah, pasti tidak wali, tidak nabi, tidak kafir, tidak muslim, dia pasti akan melewati syirat. Ini yang paling kita orang yang perlu khawatir, yang perlu kita takutkan ketika kita akan melewati syirat. Jembatan Shiratal Mustaqim yang begitu panas, apabila kita terjatuh kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika sahabat Nabi Uwais Al-Qarni hadirin, beliau ini makan apa beb? Makan dari sisa-sisa makanan. Roti yang sudah dibuang dimakan oleh Uwais Al-Qarni. Roti yang sudah dibuang dimakan oleh Uwais Al-Qarni. Kurma yang sudah dibuang dimakan oleh Uwais Al-Qarni. Suatu ketika Uwais Al-Qarni lagi makan, maaf, di sampingnya ada seekor anjing. Nih. Ketika Uwais Al-Qarni lagi makan, di sampingnya ada seekor anjing. Maka Uwais Al-Qarni tidak membuang anjing itu, tidak mengusir anjing itu, tidak melempar anjing itu. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, makanlah yang berada di hadapanmu, wahai anjing, dan aku pula akan makan berada di hadapanku. Aku tidak mengatakan kalau engkau lebih mulia daripada aku, tidak. Tapi besok di akhirat nanti, waktu aku melewati syirat, jembatan yang mengerikan itu, mungkin aku akan mengatakan kalau aku lebih mulia daripada engkau. Apa janji Rasulullah? Di saat itu aku akan menggandengnya dan aku tidak akan meninggalkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nanti ketika kita di akhirat nanti, semua para nabi sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing, kecuali Habibuna Muhammad. Beliau ini keliling mencari seluruh umatnya yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kanan Rasulullah ini ada sebuah catatan, syukur namanya. Ada syukur, ada laporan yang dimana nama-nama tersebut yang tercantum di tangan kanan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di tangan kiri baginda Nabi Muhammad itu ada laporan, itu ada nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah melihat laporan tersebut di tangan kiri Rasulullah SAW, itu bahkan dikatakan dalam riwayat setiap hari Kamis dan Jumat. Makanya ini penting. Setiap hari Kamis dan Jumat itu ada malaikat yang melaporkan amalan-amalan kita kepada Rasulullah SAW. Ada malaikat yang melaporkan amalan-amalan kita kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah amalan umatmu di minggu-minggu ini ya Rasulullah. Apabila kita di minggu-minggu ini baik, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua, maka Rasulullah akan tersenyum kepada kita, hadirin. Tetapi begitu pun juga sebaliknya. Orang yang dia disibuk dengan dunia ini selama minggu-minggu ini, maka Rasulullah melihat dari laporan tersebut, anak atau orang umat baginda Nabi Muhammad yang durhaka kepada Allah, yang durhaka kepada kedua orang tua, maka Rasulullah SAW mengangkat tangan kepada doa kepada Allah, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah. Lihat hadirin, di setiap hari Kamis dan Jumat kita mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Adakah orang yang kita sayangi doa setiap malam mendoakan kita seperti itu? Tidak ada, kecuali Habibuna Muhammad. Ketika Rasulullah mendapatkan laporan-laporan, di tangan kanan adalah umat baginda Nabi Muhammad yang akan dimasukkan ke dalam surga, di tangan kiri adalah umat baginda Nabi Muhammad yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika Rasulullah melihat tersebut, lapor kepada Allah, ya Rabb, ini adalah umatku ya Allah, ini adalah hambamu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, angkat dari umatku apabila ada yang masuk di dalam neraka-Mu ya Allah. Lihat kecintaan Rasulullah kepada umatnya, apa pengorbanan kita untuk Rasulullah SAW.